Baiklah, sebelum kita buka ruang untuk soal jawab dan juga untuk memberi tanggapan, mungkin Buya ada sedikit 1-2 minit untuk menuntaskan. Ya, saya pikir sudah cukup ya, cukup apanya, dan mudah-mudahan nanti bicara yang sebentar ini akan menggerakkan kita untuk bekerja keras, membaca dan membaca. Bagi Hamka itu seorang penulis harus lebih banyak membaca daripada penulis. Saya sebut di sini. Hamka ni agak berbeza dengan yang lain. Dia biasa menulis itu jam 11 sampai jam siang. Malam dia membaca. Dan kita tahu Hamka itu hanya mengerti bahasa asing, bahasa Arab saja. Tapi dia ngerti semua filsafat Dante, Plato, Aristoteles segala macam itu. Karena dari terjemahan bahasa Arab. Jadi memang filsafat itu penting. Filsafat itu membebaskan orang dari keterikatan yang tidak masuk akal. Itu saya rasa gunai filsafat itu. Memang filsafat tidak bisa menyelesaikan. Dalam filsafat lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tadi kan disebut tuh, siapa yang meletakkan panas pada matahari? Filsafat tidak bisa boleh jawab. Mana? So, filsafat itu, saya baca ya, Russell segala macam itu, untuk memahami dunia. How to understand the world. Dan kita tidak akan faham juga. Berapa planet ini? Mungkin planet bumi yang kita tidak tahu di mana lagi ya kita apa. Luar biasa ini. Teori Big Bang yang dikembangkan orang itu ya. Ada buku yang menarik satu, ditulis oleh fisikawan Inggris yang invalid itu, yang siapa namanya si Hawking ya, Hawking itu ya, A Brief History of Time. Itu menarik itu. Jadi tidak akan pernah selesai ini. Dalam Quran, dalam surah Al-Isra dikatakan kami hanya memberikan ilmu kepada sedikit. Illa qalila, kata Quran. Sedikit. Yang sedikit itu semacam ini. Tapi umat Islam kena berada di buritan peradaban menjadi konsumen yang setia sekali. Ya. Perlu ya. Mobile phone. So, semua orang asing semua. Dan kita hanya melihat kafilah lalu gitu ya. Kok orang semua yang menciptakan. Padahal semua buku sejarah itu mengatakan orang Barat Eroppa itu muncul Renaissance, ditulis oleh Pak Farouk dalam buku-bukunya. Itu kan belajar dari Islam tentang demokrasi, hak asasi manusia. Tapi karena kita menjadi mula-mula menjadi guru yang cerdas, kemudian menjadi murid yang bodoh, lalu kita melihat aja. Lihat kafilah lalu, sambil ngomel, sambil menghukum, kafir, Zionis apa semua. Jadi memang habis energi kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, gerak Renaissance harus tapi harus yang bertanggung jawab. Di sesuatu yang belum bersifat, yang belum dikemukakan muka publik, jangan sampaikan dulu. Terbatas. Yang terbatas. Kita berkelahi di dalam. Tadi saya katakan tentang Sunni Syiah itu kalau terbatas dulu. So nanti ulama Syiah mau marah, tapi waktu orang Syiah datang kepada saya beri kuliah itu, mereka diam aja. Itu saya agak bersyukur itu. Saya cuci otaknya, saya cuci ban jantungnya, karena mereka minta saya menjadi pelindung Sunni Syiah. Saya bilang, bukan pelindung, saya mau membongkar semua, saya kata, kenapa dilindungi? Gitu, terima kasih. Silakan ada tanggapan para panelis. Sebelum itu, cuba berikan nama dan dari organisasi mana ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakirin bin Kambali daripada KUIS. KUIS, College Universiti Islam Antarabangsa. Itu dia. Pasal tentang Buya Hamka ni kan, kalau dalam karya sastra novel, dia pernah bagi tahu macam dia angkat dia punya tema dia tu cinta. Jadi pada pandangan Buya tu, Hamka ni dia jarang nak menyatakan daripada mana dia dapat sesuatu idea kadang-kadang. Mungkin kan. Jadi bagaimana pada Buya, adakah Hamka ni ada
ada terpengaruh dengan daripada Maulana Jalaluddin Rumi sebagaimana kita tahu mengasas mazhab cinta tu, dan tentang pantun daripada Hamka tu. Kadang-kadang kalau kita baca pantun dia tu, di akhiran dia tu, kalau ikut daripada macam lingkungan kita orang Malaysia ni, pantun biasanya akhiran dia banyak yang sama. Tapi daripada Buya Hamka kadang-kadang banyak juga yang kita jumpa pantun tu akhiran dia macam lari sikit, tak sama. Jadi bagaimana? Adakah memang daripada pengaruh bahasa Minang itu ataupun bagaimana pada tak tahu? Yang lain nanti berjawab Zahar ya, tentang cinta ya. Hamka ini memang seorang great lover. Jadi kalau kita baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu seakan-akan dialah itu aktornya itu. Dia waktu muda tu jadi joki pacu kuda. Di Minangkabau tu ada pacu kuda itu ya. Dia di situ. Jadi memang dia, kalau kita sebut preman itu ya, preman itu orang freeman yang apa ya, yang tidak tahu agama, tidak tahu surau segala macamnya. Tapi dia mencari dan mencari. Dalam satu tulisannya saya tidak ketemu sumbernya, mencari apa, bekerja berbuat untuk mencari jalan pulang. Artinya untuk mencari jalan ke akhirat itu. Mencari jalan pulang, saya tulis juga dalam itu. Jadi cinta itu penting saudara. Tapi jangan cinta mau bunuh diri ya. Karena ada gagal cinta lalu bunuh diri. Itu menurut saya sia-sialah hidup di muka bumi ya. Perempuan tidak satu, laki-laki tidak satu. Jadi Hamka itu mengangkat cinta itu kepada sesuatu yang lebih dalam. Itu kalau sudah baca ya, saya membaca Tenggelamnya Van der Wijk, saya masih nangis sampai hari ini. Saya tidak ngerti itu, kenapa dia bisa begitu. Coba Anda bayangkan ini. Kita sampai jam 1 aja. Sedikit ya, saya dilihat itu dalam pada halaman sekian ya. Ini dia. Hampir setengah jam mereka, Zainuddin dan Muluk ya, Muluk itu sahabatnya, sudah sahabat setia Zainuddin Hayati, duduk di sekitar pembaringan itu. Ini sudah tenggelam nih. Sekarang Hayati sudah di rumah sakit ini. Dilamun oleh pekik dan rintih orang-orang sakit yang lain. Maka Hayati memutar kepalanya dari sedikit ke sedikit, dan tidak lama kemudian matanya dibukakannya. Dilihatnya wajah Zainuddin tenang-tenang. Maka timbullah dari matanya sekejap saja cahaya pengharapan. Kau Zain. Saya agak batuk. Ya Hayati, Allah rupanya tak mengizinkan kita berpisah lagi. Bila tidak beroleh izin dari dokter, kita segera berangkat ke Surabaya. Ini sudah parah nih Hayati ini. Dilihatnya pula Muluk tenang-tenang. Bang, surat sudah Hayati, sudah aku berikan, kata Muluknya. Ada supaya ada surat Hayati untuk Zainuddin. Dan lehernya tersentak hendak menangis. Hayati pingsan kembali. Jururawat masuk kembali bersama dokter setelah memeriksa yang lain. Sampailah pemeriksaan kepada Hayati. Dilihatnya muka perempuan muda itu, diperiksai tangannya, didengarkannya turun naik nafasnya. Setelah berapa lama selesai pemeriksaan itu, dia masih berdiri dengan tenang. Dia terlalu payah, dia terlalu payah. Tunggu dulu. Bagaimana halnya Tuan Dokter? Tanya Zainuddin dengan wajah yang sangat cemas. Dia terlalu payah, darah terlalu banyak keluar. Sekarang dia demam. Kalau perlu ambillah darahku sendiri, Tuan Dokter, untuk menolong jiwanya. Sayang di sini perkakas tidak cukup. Baru saja dipesankan ke Surabaya. Beberapa dokter akan datang membantu kemari. Dokter pun pergi kepada yang lain. Hari telah mulai malam. Si sakit masih tidur dengan tenangnya. Zainuddin dan Muluk duduk menjaga dengan tidak mengingat kepayahan. Kira-kira pukul 10 malam. Dibukanya pula matanya. Bagi orang yang tahu dan biasa melihat tanda-tanda orang akan mati, telah kelihatan tanda-tanda itu. Cahaya matanya
sudah tiada ada lagi. Bibirnya surut ke atas. Diisyaratkannya dengan kepalanya. Menyuruh Zainuddin mendekatinya. Setelah dekat dibisikkannya. Zainuddin, saya dengar perkataan Tuan Dokter. Saya tahu bahwa waktu saya sudah dekat. Tidak Hayati, kau akan sembuh. Kita akan kembali ke Surabaya, menyampaikan cita-cita kita. Akan hidup beruntung berdua. Tidak Hayati, tidak. Sabar Zain, cahaya kematian telah terbayang di mukaku. Cuma jika aku mati, hatiku telah tenang, sebab telah ku ketahui bahwa engkau masih cinta kepadaku. Coba gelombangnya itu, saya tidak bisa. Kau bisa gitu loh. The great lover. Itu yang saya katakan. Coba nih diteruskan sedikit lagi ya. Hidupku hanya buat kau seorang Hayati. Aku pun, kata Hayati. Berapa menit kemudian dibuka matanya kembali, diisyaratkan oleh Zainuddin supaya mendekatinya. Setelah dekat, dibisikkannya, bacakanlah 2 kalimat suci di telingaku. 3 kali Zainuddin membacakan kalimat syahadat itu, diturutkannya yang mula-mula itu dengan lidahnya, yang kedua dengan isyarat matanya, dan yang ketiga dia sudah tidak ada lagi. Coba batin siapa yang tidak luluh lagi. Dia menggambarkan, tadi kata betul Azhar, dia mengetuk hati kita yang paling dalam. Jadi bukan hanya sekadar cinta monyet segala macam itu ya, kan ada cinta monyet itu ya. Tapi bahwa hidup akan berakhir. Oleh sebab itu dalam pepatah Arab itu ada, cintailah sesuatu jangan berlebihan. Dan bencilah sesuatu jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Nah itu ya. Jadi ini Hamka menulisnya tahun 37 ya Pak ya. 37 waktu dia berusia 31 tahun. Baca lagi lah. Sekarang sudah cetakan 30-an sekian. Bisa satu abad novel, jarang novel yang bisa berumur panjang itu ya. Kayak Shakespeare atau ya. Shakespeare juga ada. Hamka ini juga berumur panjang. Karena dia memakai bahasa hati di samping bahasa otak itu. Nah, itu aja. Mungkin kalau sebagai tambahan ya, persoalan cinta yang diangkat tu, kalau ciri penulis besar itu adalah kemampuan melukiskan percintaan. Dan percintaan yang diangkat ni bukan cengeng, percintaan kedalaman, radikal dalam manusia itu, bagaimana mengasihi dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Ini boleh kita rangkakan kalau dalam psikologi sosial itu dipanggil biofilia, cinta kepada kehidupan. Saya rasa daripada analisis saya, tema yang diangkat persoal percintaan itu adalah daripada titik tolak biofilia itu. Cinta hidupnya. Makanya digerakkan, dan ini konsisten dalam karya-karya yang lain. Berkenaan tadi saudara sebut tentang pantun ya, besar kemungkinan dia ni amat rapat dengan bidalan adat pepatih kata-kata dari Minangkabau ya, dengan sistem ujuan bunyi yang berbeza dengan Melayu Jadi bila dialih aksara ataupun telah dibuat dalam bahasa Melayu, jadi dia tidak konsisten. Ini selalu kita akan dapati dalam masalah filologi. Ya, sebab orang Minangkabau mempunyai cara. Mereka ada pantun dan syair mereka sendiri. Ya, saya rasa itu yang boleh dijelaskan. Ya. Ada beberapa tiga ya. Pertama, nama saya Azhar. Soalan saya ada kepada Buya. Tadi Buya ada sebutkan tentang Pak Hamka pernah sebut pasal kotak-kotak Sunni, kotak-kotak Syiah, dan mereka tak pernah keluar daripada kotak-kotak ini. Dan Pak Buya juga ada sebut tentang kotak-kotak ini sebenarnya tidak wujud zaman Nabi dan hanya timbul selepas Nabi wafat. Jadi kalau saya sendiri saya cuba nak fahami isu sebenarnya pada pendapat saya lah, puncaknya sebenarnya adalah politik. Dan bukannya soal pokok Islam. Jadi
sekarang ni dia punya keadaan sudah menjadi terlalu rumit, terlalu sulit, bukan rahsia, sulit. Sampai kan kita warga Islam sedunia sudah hilang punca macam mana nak orang kata memadamkan this sectarian issue. Jadi apa akan terjadi? What is going to happen with this kind of situation? Saya tidak nampak masa kini kan ada usaha-usaha daripada negara-negara Islam ataupun negarawan Islam cuba untuk meredakan keadaan ini. Jadi pada pendapat apakah harus tidak dilakukan? Sudah. Ini itu benar ya, semua dari politik. Oleh sebab itu Abduh atau Afghani barangkali ya, laknatullah ala siyasah. Jadi walaupun kita tidak setuju lah dengan nafsu ini, politik penting ya, tapi politik yang bermoral ya, yang apa. Memang kita lihat dunia Islam sekarang, penduduk Islam sekarang ada kira 1,6 miliar ya, seluruh dunia. Seperti lihat sementara seperti tidak ada harapan. Tapi saya sebab dalam ayat dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula dalam surah Ad-Duha itu ya. Jadi yang akan datang itu ada yang tafsir mengatakan masa Madinah lebih masa. Tapi menurut saya masa depan harus lebih baik. Jadi walaupun sekarang keadaan semacam ini, bagi kita harus berbuat sesuatu. Kalau guru Sepetul Hamka, Sultan Mansur mengatakan, ibarat orang membangun besar ya, paling-paling yang bisa kita bawa hanya membawa sebuah batu bata saja, kita mati. Tapi jangan tidak berbuat. Hadis ada lagi tu, kalau ada korma dalam kantongmu, biji korma, tahu kamu besok akan mati, jangan dibuang, tanam. Jangan dipikirkan apa. Itu kan luar biasa ya. Itu yang memberi optimisme itu. Jadi memang apa yang dikemukakan oleh pembaharu, reformism, memang masih jauh ya, masih jauh. Tapi kita rasa sudah on the right track. Dengan catatan, Quran harus dijadikan pegang utama dan pertama. Ditambah sunnah yang sahihah, sunnah yang tidak bercanggah dengan Quran, hadis yang tidak bercanggah dengan Quran dan akal sehat. Salah itu aja. Ini boleh dikerjakan. Saya ya, pengalaman saya di Indonesia. Saya kan dengan orang Hindu, orang Buddha, Kristen, dengan saya kan dekat semua. Mereka tahu saya seorang Muslim yang punya prinsip. Ada di Candi Mendut itu ya, di Jawa Tengah ada candi orang Buddha di sana itu. Itu dia wajahnya bersih ya. Sudah hampir 40 tahun jadi biksu. Jadi biksu itu, jadi priest. Dia kemana tidak bawa uang, baju hanya 2 lembar ya, bersih gitu. Itu kalau dia datang dari Vietnam, dia datang ke rumah itu, cium tangan saya itu. Padahal dia lebih bersih dari saya nampaknya ya. Saya ini apalah manusia semacam ini ya. Tapi saya berikan juga tangan itu menghormati dia gitu ya. Kan diciumnya tangan saya. Jadi asal kita tampil otentik, jangan dibuat-buat ya. Itu semua manusia akan baik dengan kita. Termasuk orang yang tidak beragama. Nabi itu saudara ya. Nabi waktu dia mau dibunuh oleh Da'thur itu ya. Jadi seorang kafir ya. Waktu Nabi sedang di bawah pohon itu. Siapa yang bisa mencegahku, membunuhmu dengan pedang ini? Nabi Allah. Jatuh pedang itu. Jadi memang saudara, iman itu harus dipilih, harus dipilih iman itu. Harus kena pilihan. Kalau tidak, nenek moyang begini aja kita ini. Sampai berketurunan 3.000 tahun yang akan datang begini. Kalau tidak. Oleh sebab itu, teman-teman Amerika, Inggris yang masuk Islam dengan belajar, itu lebih bagus. Lebih segar. Tadi saya katakan siapa? Si Murad ya. Hoffman tadi itu. Itu luar, dibaca itu. Seorang diplomat Jerman ya, pernah bekerja di NATO segala macam. Dia akhirnya dia kawin dengan orang Turki ya. Dia menemukan Islam itu. Kan dia cari. Kalau kita kan tidak tahu. Karena keturunan sudah take it for granted ya, masuk surga gitu ya. Padahal surga itu mahal saudara. Jadi menurut saya
memang betul Pak ya. Ini politik yang menyebabkan begini ini. Di mana-mana terjadi. Di Indonesia sekarang politik sedang money politik luar biasa sekarang ini. Sesama Islam. Jadi begini. Saya kritik kepada politician di Indonesia itu yang ada di parlemen segala macam. Politician yang biasa membaca ayat Quran, mengutip hadis, dan politician yang tidak mengerti ini semua, tidak pernah membaca, kelakuannya serupa. Bayangkan. Tidak ada bedanya. Korupsi. Ini penyakit kita. Tapi kita harus keluar dari ini lah. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, bangunan, jangan kita tidak ikut membawa sebuah batu bata itu untuk membangun peradaban Islam itu. Saya rasa itu aja. Setelah itu kita mati. Sekali berarti kata Hairil, setelah itu mati. Berarti dulu. Nah, itu yang memberi saya umur yang sekian ini ya. Saya sudah pakai tongkat tadi, saya lupa tongkatnya di apa saya. Saya kata orang ni dokter paling faham ini. So saraf otak itu kalau tidak dipakai itu cepat pikun. Tapi kalau dipakai terus itu rontoknya itu agak lama lah gitu ya. Nah, sampai datang malaikat maut itu ya. Engkau hanya sampai di sini gitu ya. Okey. I'm interested. How do you choose this? You mentioned a number of problems, right? How do you choose these problems? How do you rank the problem? Problem of the different schools, and also you mentioned number of faith problems. Whether it is a problem of hadith or different. So if there must be a methodology on deciding what the problems are, and then also how to address these problems. Sure. I also want if you could add the issue of hak asasi manusia. Yeah. So how do Muslims therefore deal with the issue of hak? Nama saudara? Isham. Hisham. Oh Hisham, ini Najib. Ingat saya sekarang. Saya di Chicago dulu ya Pak. Ingat saya Chicago ya. Junior ya. Boleh Pak bantu saya dulu yang ham kan banyak. I don't see macam mana. The more the Islamic groups are, they discriminate against people. They discriminate against women. They think that kalau di Malaysia ni hak asasi manusia itu paling kafir sekali kalau boleh di sana. Bukan disebabkan kamu Islam, kamu mau defend hak asasi manusia. Instead it becomes the total opposite. Oleh sebab itu dalam ayat yang Al-Mujadalah itu kan ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Okey. Jadi yang diangkat Allah itu iman dan ilmu. Kita kekurangan ilmu. Iman itu bisa menggasak orang ya, bisa membunuh orang di iman itu ya. Yang teroris segala itu bisa membunuh orang, tapi ilmu. Itu janji Quran. Itu aja lah kita ikutin. InsyaAllah lah ya. Saya tidak pesimistik lah. Walaupun berat sekali. Waktu saya tulis tentang ini saya tulis dalam suatu kaum ateis berhak hidup di muka bumi. Orang Muhammadiyah marah kepada saya. Yang mana? Aminu bihi aw la tu'minu kata Quran. Ya tak? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. La ikraha fi din yang kutip oleh si Turki itu siapa? Mustafa Qiyas. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi menurut saya kelompok kecil dulu, tapi nanti lama-lama besar. What I mean is daripada agama itu pada tentang sensitivity, bukan terbalik. What you have is actually the opposite. Because more religious you become, the more discriminatory you become. Instead of becoming ya itu tadi kerana tidak aqlun sahih wa qalbun salim. Kerana otak kotor, hati juga kotor. Itu aja sebenarnya. Jadi namakan mukhlishina lahuddin kata Quran. Itu memang orang-orang yang betul ikhlas itu dia. Jadi janganlah kita ni apalah manusia ya. Ini betul-betul untuk mencari ridha Allah. Itu sederhana, elementary, tapi itu tidak ringan untuk diucapkan itu. Tapi kalau semata-mata untuk Allah, rasanya jalan tu lapang tu. Jalan tu lapang. Saya dulu kan fundamentalis ya. Saya lama jadi fundamentalis itu, tapi saya tidak membela kekerasan.
otak saya hati basuh Fazlur Rahman di Chicago ya. Baru saya walaupun kemudian Fazlur Rahman waktu itu saya belum teringat tentang Sunni Syiah ini. Kalau saya ingat saya akan debat Fazlur Rahman itu. Kenapa dia masih kotak masih di situ juga. Hamka juga masih Ahlus Sunnah. Boleh saya katakan ni Sunnah Syiah itu kan tadi sekarang fully historically fabricated. No more than that. Mungkin Buya kalau saya tambah Ya. sana, mungkin Buya boleh ceritakan pengalaman di Indonesia bagaimana HAM itu sendiri dapat bergerak dan mempunyai basis massa. Iya, kerana di sana kan orang Islam di sana kan apa ya? Seperti Muhammadiyah bahwa itu non-mazhab Islamic movement, tapi bukan anti mazhab. Jadi kita lebih apa? More freedom to move ya, untuk bergerak itu. Di samping itu memang ada kelompok-kelompok kecil yang Hizbut Tahrir, ada juga FPI dan segala macam itu ya, yang mengharamkan demokrasi, mengharamkan election apa segala macam itu, semua sebab literer, harfiah segala macam. Tapi ini sesungguhnya kelompok-kelompok ini bisa hidup itu kerana Indonesia tidak ada keadilan. Kalau kita punya Pancasila itu ada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini, sila ada rukun negara juga tuh, ada rukun negara di sini. Sila kelima ini sudah menjadi yatim piatu sejak awal ini di Indonesia. Ini permasalahannya. Kalau ini ini kelompok radikal itu tidak akan ada lagi kok. Tidak punya no soil ya mereka untuk bergerak. Tapi karena tidak ada, oleh sebab itu HAM itu juga di kalangan belum selesai juga. Ini sekarang kan calon presiden kita kan dibicarakan sedang melanggar HAM ini. Karena ada aktivis yang dibunuh ya tahun 98 waktu Soeharto mau jatuh itu. Tapi ini agak ramai, agak hangat sekarang. Jadi heated debate di Indonesia sekarang. Jadi kita lebih apa? Jadi kita berbeza. Jadi berbeza dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbezaan. Saya rasa ini yang perlu kita apakan. Tidak mudah, not easy. Saya merasakan. But if you can bring back the hak asasi back to religion, I think it can solve a lot of problems. Terima kasih. Saudara? Ya. Soalan pertama untuk Profesor Syafiee dan soalan kedua untuk Dr. Azhar. Baik. Azman ini ya. Ya, Azman. Calon Masters Oh iyalah. Pengajian Asia Tenggara. Jadi soalan pertama, dan soalan ini tidak berhajat untuk membezakan atau membahagikan pada dua kotak antara Sunni dan juga Syiah. Tapi kalau kita tengok dalam tradisi kesarjanaan Sunni dan juga Syiah, kita akan dapati bagaimana tradisi Sunni itu terutamanya selepas kejatuhan Uthmaniyah begitu terbantut dalam memperkembangkan idea-idea yang telah diperkemaskan oleh ilmuwan berbanding dengan tradisi Syiah. Jadi kalau kita lihat hari ini masih ada dalam kalangan mereka yang menulis berkenaan dengan idea-idea yang mereka ambil daripada tradisi keilmuan Sunni, contohnya idea politik dan juga keadilan, kita akan dapati mereka melihat idea yang terdapat dalam teks klasik itu sebagai satu jawapan mutlak, bukan sebagai panduan untuk kita perkembangkan dengan konteks masyarakat semasa. Sebagai contoh, kita lihat masih ada yang memetik teks Al-Mawardi untuk berbahas tentang struktur politik, dan ini tidak relevan. Jadi soalan saya, apakah faktor yang telah menjadikan perkembangan ini terbantut dalam khususnya dalam kalangan masyarakat Sunni pada hari ini secara relatif berbanding dengan masyarakat Syiah yang lebih terkehadapan dalam hal ini? Untuk Dr. Azhar pula, kalau kita tengok dalam 20-30 tahun yang lalu, terdapat satu gagasan dalam sastra bahasa Melayu, iaitu gagasan Pusuratan Baru yang telah dikemukakan oleh Afandi Hassan dan juga Profesor Ungku Maimunah. Yang tujuannya saya petik dalam tulisan Afandi Hassan sendiri untuk membersihkan segala kelodak-kelodak dalam sungai yang merupakan metafora kepada sastra. Jadi kebanyakan yang telah kita baca dalam penulis yang mengangkat gagasan Pusuratan Baru ini, mereka mahu mengangkat wacana yang katanya bersih, yang melawan arus westernisasi dan juga sekularisasi dalam sastra. Jadi
pandangan Dr. Azhar sendiri, bagaimana sebenarnya gagasan Persatuan Baru ini mampu menungkah arus masyarakat pada hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayu dulu nanti saya. Oh ya, terima kasih saudara. Berkenaan dengan gagasan Persatuan Baru itu lewatnya timbul lepas beberapa satu dekad sastra Islam berkembang, wacana sastra Islam berkembang. Semua orang bergendang bahawa perlu ada identiti khusus khas berkenaan dengan bagaimana Islam menjadi tema besar, menjadi rangka dalam penulisan. Afandi Hassan menggubalnya, kemudian nanti beberapa yang lain. Kalau kita perhatikan, isu yang mau diangkat itu dari mula peristilaan kesusastraan lawan persuratan. Kesusastraan dari kata etimologi, kata dasar sastra. Su, indah, sastra, alat yang mengajar. Kerana adanya Sanskrit, kerana makanya ianya tidak Islami. Kita tahulah zaman-zaman tu kan. Jadi harus pergi kepada persuratan. Karena surat itu datang dari kata dasar Arab surah. Jadi membawa rangka Islami. Itu antara awal. Itu etimologi kalau kita nak pakai rangka semantik Nagibir. Kalaulah. Kalau kita lihat isu yang mau diangkat tu dalam sastra, wacana sastra itu juga ada kelompok, bukan satu kelompok yang mahu lawan. Sastra yang bersifat formalistik, sastra yang amat abstrak, ambiguous, absurd dan tidak ada keterlibatan sosial. Ada golongan-golongan seperti Christmas, Usman Awang, kuat dengan pendirian keterlibatan sosial. Nah, Afandi dalam begitu mengewajarkan, menggubal itu, mahu lihat sastra yang jenis yang tidak mahu terlibat. Tapi dia tidak lihat dalam kem sastra itu sendiri ada berbagai kelompok yang bersaing untuk mengedepankan jenis sastra yang baik. Jadi dia mahukan itu sehingga kan dengan marah-marah nanti menghukumi semua, contohnya sastrawan negara. Kerana sepertinya idea sastrawan negara itu semua sudah satu kesilapan besar. Jadi ianya bermula dalam perbincangan akademik umumnya. Kita hari ini belum dapat melihat contohnya karya yang betul-betul ditulis dalam saya menulis ini dengan rangka Persatuan Baru. Tidak ada. Saya rasa ia malahan satu debat yang agak isolatif hari ini kerana isunya isu yang bukan substantif lah. Niatnya baik supaya sastra itu kembali kepada keterlibatan. Tapi saya rasa orang lain juga telah melakukan. Mungkin kalau mau tambah mengapa diciptakan zaman itu memang zaman penciptaan istilah. Contohnya agama jadi adin, so macam-macam lah, hingga kan babi pun melalui peristilahan menjadi kinzir sebagai. Jadi saya rasa tidak, bukan saya memperkecilkan wacana itu, ada sumbangannya, tetapi saya rasa ia tidak akan ke mana. Kerana waktu kita kalau nak sama-sama bangunkan, kita bekerja dalam arus yang besar itu dulu. Ya kan? Bukan isolatif kemudian nanti orang pun tidak menerima wawasan itu. Terima kasih. Sunni Syiah memang dari segi pemikiran Syiah itu lebih apa. Tapi Syiah itu juga mengurung dirinya inilah Ahlul Bait Jadi kalau ada hadis yang dikutip oleh Rashid Ridha, al-a'immah min Quraisyin, di dalam orang Quraisy yang akan menjadi pemimpin itu, Syiah lebih apalagi keturunan Ali bin Fatimah ini lebih kecil lagi. Dan waktu saya mengajar di Kanada, saya bertemu dengan muridnya Khomeini. Dia datang ke Kanada, kita berdebatlah sampai kepada Imam Ghaib, al-a'immah al-ghaibah itu. Lalu saya katakan kalau ada Imam Ghaib yang tidak mati, itu kena pengaruh hadis Nabi Isa yang turun kembali itu. Lalu bagaimana dia sekarang di angkasa mana gitu dia akan terikat biologi perumakan. Jawabnya kena Tuhan menghendaki. Tidak boleh diskusi lagi. Kalau sudah Tuhan menghendaki, tidak boleh gitu. Kalau sudah begitu, sudah susah. Orang itu tidak mungkin menjadi intelektual kalau jawabnya seperti itu. Oleh sebab itu menurut saya, apalagi lah di Indonesia kita punya mufasir yang lain, Salam Hamka, Quraish Shihab, Tamadun Al-Azhar
Itu agak maju fikirnya, tapi dia masih menempatkan Syiah sebagai mazhab kelima. Bagi saya boleh lah begitu ya, tapi bagi saya seluruhnya udah bongkar ini, tak bisa. Kalau memang Islam itu mau bangkit yang benar-benar, dan saya yakin betul itu. Hanya saya terlambat ini. Semestinya saya berpikir umur 30 gitu. Umur 30 tahun mungkin barangkali saya sudah apa. Ini sudah terlambat. Waktu di Fazlur Rahman di Chicago, saya belum ingat juga ini. Baru belakangan sejak tahun 92 itu. Waktu saya mendatangkan si Jalil Rahmat ya, bertemu kaum Syiah Malaysia itu. Itu datang itu. Baru kemudian saya coba, ternyata memang apa? Tidak ada dalil kalau Ibn Taimiyah mengatakan apa? Memahami agama bil adillah gitu ya, dengan dalil-dalil ya. Ini bagaimana kita mau membela Syiah Sunni? Zaman Nabi tidak ada. Dalil apa yang kita pakai? Kan dalil sejarah aja. Kita menjadikan sejarah sebagai berhala. Kan kita benci berhala, ini syirik kita ini. Ya kita memberhalakan sejarah. Saya berharap pada Sunni, Syiah dan segala macam ini, mari kita berhenti memberhalakan sejarah itu. Buka wacana baru, kita terluka ya, baru serasa bisa. Why not? Karena Quran ada bersama kita. Quran setia bersama. Tadi catatan tadi ada al-uqul as-salih al-sahih, dan ada al-qulub as-salimah. Saya rasa itu aja syaratnya. Ya. Can I reply to your question? Yeah. Saya akan beri Sure. sudut yang lain daripada apa yang Buya ceritakan. Jadi when semasa saya getting more mature, lebih matang dan sebagainya, ya, antara buku-buku yang saya baca adalah Tarikh Tashri' Islami, sejarah perundangan Islam, dan di antaranya daripada cendekiawan daripada Indonesia, iaitu Profesor Hasbi As-Siddiqi. Dan hasil pemecahan itulah yang menyebabkan saya menubuhkan IRF, kerana saya dapati bahawa the reason kenapa berlakunya kerencatan dari segi intellectualism di kalangan umat Islam adalah balik kepada sejarah Tarikh Tashri' Islami sendiri, iaitu tewasnya golongan people of reason, ya, golongan orang yang berfikir ini, atau dikatakan pada zaman dahulu sebagai Mu'tazilah, kepada the people people of reason, kepada this golongan yang ikut sahabat yang tabi'in ya. Jadi akibat daripada tewasnya golongan yang berfikir pada masa itu, the rationalist pada masa itu, ya, people of reason pada masa itu, maka tidak ada lagi apa yang Bapak katakan falsafah, ya. Falsafah itu dibukukan, sehinggalah datangnya Muhammad Abduh dan Afghani yang telah membuka balik kunci kepada falsafah itu untuk diperbincangkan semula. Dan that was the cause of the Renaissance yang berlaku dengan kebangkitan kaum muda di Nusantara ini, iaitu untuk mengembalikan falsafah, ya. And kalau ikut wacana yang dikemukakan oleh who's from Singapore, Al-Hadi. Tak, bukan dia, yang your friend, Farid Alatas. no, the recently he had the discussion. Hussein. Hussein bukan, yang guy yang buat PhD, Melayu. Melayu yang ada report PhD. He came to KL recently. In fact, pasti kenal. Ya. Gerakan reformis ini. Ya, gerakan reformis. He writes for The Guardian dan sebagainya. Oh, Nazri. Nazri Bahrawi, ya, Dr. Nazri Bahrawi. Ya, ketika membincangkan tentang gelombang kebangkitan, ya, menganggap bahawa IRF dan seangkatan dengannya, yang lain adalah sebagai gelombang keempat di Nusantara, yang gelombang keempat daripada reformis ini. Jadi kita merasakan bahawa apa yang kita bawa ini adalah sebenarnya membawa kembali arus yang telah tenggelam, daripada Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin,
Ibrahim Aqibi dan sebagainya yang di Nusantara ini, termasuk juga yang di Indonesia, Muhammadiyah asal daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Dan saya rasakan the fact adalah kerana balik kepada fact, iaitu tewasnya the people of reason, basically. Kepada people of tradition, people of tradition. That's the thing. Kita tidak punya banyak masa, jadi ada satu soalan, ada lainnya, dua ya. Jadi kita ambil dua ni saja ya. Kita tutup, silakan. Ini Indonesia Melayu ni, Indonesia Melayu. Saya nama aktif Ahmad Jawahir. Saya ni orang biasa-biasa aja, tak ada apa-apa. Saya tidak bertanya dan tidak ini, cuma saya boleh dalam forum ini kita berbeda pendapat, boleh tersetuju. Boleh. Cuma untuk melangkah ke depan nih, saya ingat kita mesti merhatikan soal psikologi. Ini sangat penting. Dan saya teringat dengan Buya Hamka ini, waktu seorang gadis bertanya, dia belum pakai jilbab. Buya, bagaimana hukumnya jilbab? Kata Buya, tidak ada masalah. Tapi dilanjutkan oleh Buya, alangkah cantiknya Ananda jika Ananda pakai jilbab di sisi Allah Ta'ala. Ini psikologi ini. Buya tak menghukum haram ini. Jadi kita di Nusantara, di Indonesia Malaysia ini banyak pendekatan fikih. Nah, soal yang mendasar kita tak sentuh. Jadi ini teringat dengan zaman Rasulullah, waktu ditanya orang nak berzina, kata Rasulullah boleh. Tapi bagaimana ibu berzina? Kalau mana adik berzina? Boleh mencuri, tapi jangan berbohong. Nah ini yang tak diperhatikan pemerintah Malaysia. Soal ini psikologi ini tak termasuk juga gerakan Islam. Psikologi ini. Jadi sarjana psikologi di Indonesia Malaysia kurang laku. Jadi saya pikir untuk melangkah ke depan ni boleh kita tidak sama, tapi soal psikologi yang sangat diutamakan. Terima kasih tanggapan. Terima kasih. Silakan. Saya Idris Cerah. Saya tak pernah baca buku Hamka walaupun selai. Dan terakhir saya mendengar 30 tahun dulu melalui kaset dulu kan, kaset ya, ucapannya santai dan saya minat sampai hari ini. So ini pertama kali buat macam ni, saya ucap terima kasih kepada penganjur. Dan selepas 30 tahun saya dapat pecahkan minat soalan saya mengenai Sunni dan Syiah. Kita, pada saya, hidup ni tak boleh sehala. Hidup mesti ada two way. Kalau Sunni yang Syiah ini umpama macam kita ada kawah, mesti ada garam, gula, rempah ratus. Okey, okey, kena baru sedap. Okey. Tidak tawar hidup. Okey. Jadi asalkan yang penting dia tidak terkeluar dari kotak. Kita kawal. Itu sebab peranan moderate perencana perlu melatih kader-kader ni untuk pergi memainkan peranan untuk mensederhanakan suasana. Sebab manusia ni Tuhan lahirkan ada naluri. Dia ingin mencuba, meminta, membuat sesuatu. Kita tak boleh stop. Ini memang Tuhan dah bagi sejak lahir, setiap insan ada kelebihan kekurangan dia. Jadi peranan manusia ialah Allah pun berfirman, dia kata hendaklah kamu bersederhana dalam serba-serbi. Dia tak halang apa nak buat, tapi mesti sederhana. Jadi apa yang saya nampak ialah moderate Grover ni perlu main keperanan lebih dalam menstabilkan keadaan. Ini penting. Sebab kalau tak ada penceragahan, kita tidak ada cambahan minda, kita tak berkembang. Kita perlu cabaran untuk kita berkembang. Next time Cokro Aminoto. Ya, saya rasa tak ada masalah. Gurunya. Tapi begini aja. Jadi kalau ayat-ayat Imran itu kan ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Bolehlah muncul macam-macam ini, sekte semuanya, tapi jangan sampai merusak persaudaraan Islam.
yang terjadi selama beberapa abad, persaudaraan Islam itu hancur. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan, waktu Abbasiyah mengambil over kekuasaan dari Umayyah, itu yang dimusuhi bukan saya pengikut dinasti Umayyah, kuburan pun dibongkar. Yang tidak hanya dua, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ini Islam apa semacam ini? Walaupun zaman itu dikatakan kan golden ages of Islam, tapi persaudaraannya hancur. Ini yang dilarang oleh Quran itu. Ayat itu kan bagus sekali itu. Fa'anqadzakum minha ada ayat di surat Ali Imran itu ya. Jadi Allah menyelamatkan kamu. Fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Dengan nikmat Allah kamu bersaudara. Ini persaudaraan tidak ada antara Syiah Sunni, bahkan sesama Sunni. Berkuah darah. Apa yang terjadi di Mesir sekarang ini? Itu Sunni semua itu. Bahkan mazhabnya malah Syafi'iyah banyak itu. Berkuah darah. Pengikut Mursi dengan ini segala macam. Ini apa-apaan? Islam apa ini? Kita membawa pesan rahmatul alamin. Rahmat bagi alam semesta. Sementara kita hidup dalam dusta dan dosa. Habis. Ini yang menyebabkan saya kadang-kadang menggebu-gebu itu. Masa begini terus? Pasti dong. Di ujung lorong sana, sungguh cahaya mulai tampak sebenarnya. Dengan gerakan ini ya. Tapi memang dikatakan psikologi penting. Tapi jangan pula diberhalakan psikologi. Ya. Betul, psikologi itu penting sekali. Oleh sebab itu, pembicaraan wacana yang agak sedikit mendalam, akan menimbulkan kontroversi, dibatasi dulu. Bicara pelan-pelan dulu. Dan ulama didekati. Ulama-ulama itu tadi, walaupun tadi Hamka mengatakan ya, yang dia pakai serban ulama itu. Dan banyak semacam itu. Kiai-kiai kecil itu banyak sekali. Di Indonesia sekarang kiai broker politik banyak sekali. Jadi broker ya. Asal kasih uang sudah pakai dalil. Dan itu Al-Ghazali mengatakan ulama usul ada itu. Jadi sungguhnya peradaban Islam itu kaya kok ya. Tapi kemudian kita tidak mau baca itu, lalu kita mengambil yang gampang-gampang, yang mudah-mudah ya. Yang agak mendalam, yang harus kita menjadi berfikir, kita tidak mau ambil itu. Padahal Al-Aqabah itu ya. Ingat itu? Aqabah itu kan jalan naik itu. Apa itu? Amadul Aqabah, Faqqul Aqabah. Membebaskan budak. Dan itu ada kaitan tadi dengan perhatian terhadap masyarakat miskin dan segala macam itu. Orang yang marginal. Sebab di dalam masyarakat Mekah itu saudaranya. Itu kalau Anda lihat itu kan bukan yang mengapa Muhammad itu dimusuhi. Itu bukan karena Muhammad itu mengatakan Allah pencipta bumi, alam semesta. Bukan. So, dalam Quran dikatakan, siapa yang menciptakan? Khalaqahunallah. Orang Quraisy tidak begitu. Yang menciptakan Allah. Tapi mengapa mereka melawan? Karena Nabi ini ingin menciptakan pesan egalitarian. Jadi yang berkuasa bukan hanya yang ada puncak piramidal ini. Yang menghisap, yang eksploitatif ini. Kamu sama di depan sejarah. Itu yang orang Quraisy Anda mau terima itu. Jadi, tauhid dengan keadilan itu yang mau dibawa turun ke bumi. Keadilan ini mereka tidak mau terima. Nanti akan meruntuhkan semua itu. Quraisy yang hebat-hebat itu. Ya, yang darah biru, darah apa segala macam itu ya, diruntuhkan oleh Islam itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang termulia di sisi Allah, di mata Allah, di antara kaum yang paling takwa. Yang paling takwa ini bisa Bung Hisam yang mendapat itu, atau orang yang paling buta huruf, atau orang dari pasir putih ke Kelantan sana, asal bertakwa, itu yang paling mulia si Allah. Ini tidak melihat lagi ini keturunan Quraisy, ini keturunan Syiah, itu tidak penting. Hamka sudah bergerak ke arah itu. Tapi kita harus meneruskan. Terima kasih. Terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini, dan terima kasih kepada Buya Profesor Dr. Ahmad Syafiq. Buaya itu tambah aja di buaya dia. Buaya. Terima kasih Buya, bukan buaya. Kerana memberi kita optimisme untuk terus bekerja. Dan saya rasa itu adalah kekuatan yang
diajar oleh Kiai Ahmad Dahlan yang telah membuahkan hasil melalui gerakan Muhammadiyah dalam membina sekolah-sekolah, hospital dan sebagainya. Kita punya hospital hampir 500 sekarang. 500 ya. Universiti, perguruan tinggi bukan universiti itu ada 172. Ya. Panti asuhan segala macam. Kita dari segi itu network social itu kita yang terbesar di muka bumi ini. Kita menjadi pembantu negara. Kita belum bisa menciptakan alternatif bagi Indonesia yang akan datang. Muhammadiyah belum mampu. Kita belum membantu negara dan itu luar biasa. Kalau Anda pergi ke sana, sekolah kita itu sudah banyak beberapa yang universitas sudah kalah oleh kita. Okey. Dan dalam semua hal pegangan kepada Quran dan Sunnah itu yang penting ya. Dan seperti apa yang Buya katakan juga dan pesan Hamka juga supaya kita bersatu di dalam isu-isu pokok walaupun kita boleh berbeza di dalam cabang-cabangnya. Dan kalau saya boleh kutip daripada Hamka sendiri, dia berkata kita bersatu pada urat dan pada pohon, adapun jika banyak cabang kayu adalah itu alamat suburnya Islam. Terima kasih juga kepada Dr. Farouk dan Dr. Azhar kerana memberi tanggapan, dan kepada Islamic Renaissance Front dan Global Moderate Movement Foundation kerana membawa Buya hari ini untuk memberikan ceramah, dan kepada hadirin dan hadirat semua kerana hadir pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.